Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'lawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka begini dan begini, itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya gitu. Orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad. Kan begitu. Oke deh, terima kasih Bang Nasab. Kemudian pertanyaan berikut tentang salah satu dalam polemik ini kan tentang makam Nabi Hud. Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu dia bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan Hud itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab Nasab. Kitab nasab lah, Yep. sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini. Saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat pemena yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al-Habib itu aib. Aib. Hatta Bawajir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim, keturunannya Abbas radhiyallahu anhu, mereka meninggal nggak dipanggil Sayyid kok. Kuburannya nggak ditulis Sayyid. Aib di sana apa? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al-Habib. Al-Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan, mereka kan sejak kapan nggak peduli Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya. Makanya orang Yaman, saya wawancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah hancur, dihancurkan oleh siapa dulu? Abdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimiyah itu. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Di Yaman sendiri ngaku apa kalau malu? Malu. Karena tahu boroknya mereka. Indonesia kalau disembah-sembah dicium kakinya, lengup. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya. Contohnya di kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Sayyid. Yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim, yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama kita, malah tuh ya akhi, katanya. Ada apa deh? Mana ada Indonesia? Ada apa sih dengan orang Indonesia ini, katanya. Jadi kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia berziarah ke leluhur mereka, ke kuburan sana, itu orang Yaman sendiri tuh, ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi gitu sebenarnya saya malu kan, karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, ibu kalian, nenek kalian, ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam itu makam palsu kan? Iya.
Yang tidak Apalagi jelas. belum jelas apa mereka durian Nabi apa enggak. Itu kan jadi saya garis bawahi di sini, teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu di apalagi percuma sekolah jadi pelajar punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam. Orang-orang Indonesia disihir oleh beliskan berkayangan Yaman mungkin. Bisa jadi itu. Nah, iya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad. Itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Usul. Nah, makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling nggak suka panggil mereka Habib. Dulu Qadir. Hah? Dulu Qadir. Dul Qadir ya? Dul Qadir As-Segaf itu Kaki kan Dulu ngomong. Qadir. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Itu Surga nembak. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatu min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan, dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembali luhur mereka gitu loh. Oke, kemudian Pak Kasih ini semakin banyak membuka mata kita gitu ya. Kita goblok gitu, lengok sekali orang-orang Nusantara di Lombok ini nang Balawi, Yahudi Yaman. Di sana nggak ada apa-apanya dulu mereka. Pantas kalau orang Yaman asli kemudian terheran-heran ngapain orang Indonesia pada nangis-nangis ya di Yaman. Beliau saksi mata. Akurat sekali apa yang beliau ceritakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Hasan. Di antara yang ramai juga tentang fenomena katanya di Yaman, di Tarim sana ada toak. Di Masjid Balawi kan? Gimana itu fakta sebenarnya? Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu di Balawi yang, Iya. yang mempromotori. Itu tulis aja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim. Keluar itu. Ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ, dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berharofat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Wais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal Yaman ya. Wais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Wais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Wais Al-Qarni tidak jadi sahabat?